buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Karena saya baca hadisnya ini nangis-nangis tak nangis apa kan? Baca itu cubit kali-kali. Ya ini kalau dihitung ayat kan kalau tidak dengan dia loh DWA. Dari mana? Sama. Hadirin yang kami hormati, pimpinan DPRD beserta pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta memasuki ruang rapat paripurna. Provinsi DKI Jakarta dalam anggota DPRD terhadap dua raperda, yaitu Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 1982 tentang perusahaan dan Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 5 DKI Jakarta. 2. Pendapat jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum, yaitu Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor. Pidato pengantar Gubernur mengenai penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. 3. Penyerahan secara simbolis dua Raperda yang baru disahkan kepada Gubernur dan penyerahan secara simbolis Raperda pertanggungjawaban Gubernur kepada pimpinan DPRD. Dipimpin oleh yang terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Insinyur Haji Triwisaksana MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini Rabu 2 Juli 2014 adalah dalam rangka penyampaian laporan atas hasil pembahasan Balekda permintaan persetujuan kepada anggota DPRD terhadap dua Raperda, yaitu Raperda tentang pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta, Raperda tentang pengelolaan air limbah DKI Jakarta. Kedua, pendapat akhir Gubernur atas penetapan dua Raperda dimaksud. Ketiga, jawaban Gubernur terhadap pemenangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga Raperda, yaitu Raperda tentang pajak kendaraan bermotor, Raperda tentang pajak hiburan, Raperda tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Keempat, pidato pengantar Gubernur mengenai penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Berdasarkan catatan kehadiran anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, dari jumlah 92 orang anggota telah hadir 55 orang anggota. Dengan demikian maka rapat ini dapat dilangsungkan dan apabila diperlukan untuk mengambil suatu keputusan adalah merupakan keputusan yang sah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta serta segenap jajaran eksekutif. Yang terhormat para anggota DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta.
Yang terhormat para anggota DPD RI Wakil Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para anggota Musbida atau yang mewakili, yang terhormat para pimpinan partai politik Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat hadir dalam rapat paripurna hari ini. Selanjutnya perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan atas kehadiran seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, sesuai mekanisme yang telah ditentukan dalam pembahasan suatu rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah, Dewan telah melakukan pembahasan terhadap materi agenda rapat paripurna, mulai dari rapat pembahasan dengan komisi terkait, dengan eksekutif, rapat dengar pendapat umum dengan para stakeholder, rapat internal, serta rapat gabungan pimpinan Dewan bersama eksekutif. Untuk itu, marilah kita ikuti terlebih dahulu penyampaian laporan Balegda mengenai hasil pembahasan terhadap kedua rancangan peraturan daerah, yaitu Raperda tentang PD Pembangunan Saranajaya DKI Jakarta dan Raperda tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta. Kepada yang terhormat Saudara Haji Bimo Hastoro SIP, kami persilahkan. Laporan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penetapan dua raperda menjadi perda. 1. Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Saranajaya Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. 2. Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, yang terhormat Saudara PRT Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para anggota DPD RI Wakil Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para pimpinan Parpol Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat rekan-rekan anggota Dewan, dan yang terhormat para pejabat eksekutif serta hadirin yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penetapan dua raperda menjadi perda, yaitu yang pertama raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Saranajaya Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. 2. Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Mengingat sekarang telah memasuki bulan suci Ramadan tahun 1435 Hijriah,
Untuk itu kami segenap pimpinan dan anggota Badan Legislatif Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim dan kepada masyarakat yang tidak melaksanakan agar senantiasa menghormatinya. Semoga ibadah puasa tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh komponen masyarakat dan jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menjalin kerjasama dan turut serta memberi masukan selama proses pembahasan sehingga dapat terselenggaranya rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembahasan kedua rancangan peraturan daerah tersebut merupakan implementasi dari program legislasi daerah tahun 2014 yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014. Adapun landasan hukum pembahasan dua raperda tersebut antara lain terlampir. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, berikut saya bacakan secara singkat materi kedua rancangan peraturan daerah yang akan ditetapkan menjadi peraturan daerah sebagai berikut. Pertama, raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 2 tahun 1980 tentang perusahaan daerah pembangunan Sarana Jaya, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Bahwa perusahaan daerah pembangunan Sarana Jakarta didirikan pada tahun 1969 sesuai dengan SK Gubernur nomor DA1/3/16/1969 tanggal 19 Februari 1969 dan diperkuat dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 1982. Visi perusahaan daerah pembangunan Sarajaya yaitu mendukung program pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan properti. Peraturan daerah nomor 2 tahun 1982 tentang perusahaan daerah pembangunan Sarana Jaya daerah khusus Ibu Kota Jakarta pada pasal 8 menyebutkan bahwa modal dasar 200 miliar rupiah. Namun modal dasar tersebut saat ini sudah tidak mencukupi untuk pengembangan usaha sehingga perlu dilakukan perubahan peraturan daerah pada pasal 8. Modal dasar BUMD PD Pembangunan Sarana Jaya ditingkatkan menjadi 2 triliun rupiah. Untuk pengembangan proyek antara lain sentra primer Tanah Abang dan proyek Lebak Bulus yang diharapkan sudah dapat memberi kontribusi pada APBD tahun anggaran 2017-2018. Dilihat dari laporan keuangan dari hasil audit BPK menyatakan tingkat kesehatan keuangan PD Pembangunan Sarana Jaya dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah wajar tanpa pengecualian. PD Pembangunan Sarana Jaya telah memberikan kontribusi terhadap APBD Provinsi DKI Jakarta dengan setoran PAD pendapatan asli daerah yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Seperti pada tahun 2011 sebesar 6 miliar rupiah. Lebih tahun 2012 sebesar 11 miliar rupiah lebih dan tahun 2013 sebesar 12 miliar rupiah lebih. Sedangkan untuk tahun 2014 diprediksi mencapai 16 miliar rupiah lebih. Saudara pimpinan dan hadirin yang saya hormati. Kedua, raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 10 tahun 1991 tentang perusahaan daerah pengelolaan air limbah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Perusahaan daerah pengelolaan air limbah PD Paljaya merupakan BUMD yang bertugas mengelola air limbah cair yang dilandasi oleh Perda nomor 10 tahun 1991. Raperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 10 tahun 1991 antara lain mengubah pasal 5 dan pasal 9 yaitu pasal 5 berkaitan dengan jenis pelayanan karena adanya tambahan jenis pelayanan antara lain pelayanan air daur ulang, sistem perpipaan, sistem terpusat, sistem komunal, sistem penyaluran air limbah, septic tank. 2 pasal 9 berkaitan dengan modal dasar yang sebelumnya sebesar 200 miliar rupiah diubah menjadi
2.978 miliar rupiah. Perubahan modal dasar tersebut diperlukan untuk mewujudkan program kerja jangka panjang dan master plan pengelolaan air limbah di zona 0 sistem Kasablanka. Penambahan alat produksi, rencana pengembangan zona 1 dan tahap 2 yang meliputi pengembangan Gatot Subroto sisi utara selatan, pengembangan pipa Sudirman, pengembangan pipa Kuningan sisi barat, pengembangan pipa Senayan Asia Afrika, pengembangan SCBD, pengembangan Patra Kuningan. Saudara pimpinan dan hadirin yang saya hormati, adapun saran dan harapan dengan ditetapkannya kedua raperda dimaksud di atas adalah sebagai berikut. Pertama, diharapkan perusahaan daerah menjadi pelopor dalam mendirikan hunian terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung dengan membangun apartemen kelas menengah dan rumah susun. 2. Berkaitan dengan rencana perusahaan daerah pembangunan Saranjaya yang akan membangun sentra primer Tanah Abang agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan AMDAL sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan. 3. Terhadap lokasi tanah milik PD Pembangunan Saranajaya yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk pembangunan apartemen seperti di Pondok Kelapa, rumah susun Pulau Jahe, dan Jagakarsa agar segera direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Untuk wilayah yang sudah terpasang pipa saluran air limbah oleh PD Paljaya agar sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara intensif. 5. Untuk PD Paljaya agar menjamin keberlangsungan lingkungan hidup yang mengikat di Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. 6. Agar PD Paljaya dan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta mengadakan koordinasi terkait dengan aset yang akan dilimpahkan dari Dinas Kebersihan kepada PD Paljaya. 7. PD Paljaya dalam menjalankan kinerjanya jangan hanya memikirkan profit oriented karena PD Paljaya merupakan utilitas publik. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, maka Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta telah mengadakan berbagai rapat kerja yang dilaksanakan sebagai berikut. 1. Rapat paripurna DPRD terhadap kedua raperda telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta. 2. Rapat kerja Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama komisi-komisi serta eksekutif terkait dalam rangka pembahasan kedua raperda dimaksud. 3. Rapat gabungan pimpinan Dewan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 bahwa kedua raperda telah disepakati untuk disahkan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna ini. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, dalam mekanisme pembahasan yang dilaksanakan oleh Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap kedua raperda dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jadwal pembahasan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta, sehingga Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta mengharapkan para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta kiranya dapat menyetujui raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, sebagai penutup, kami atas nama pimpinan dan anggota Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari seluruh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan pihak eksekutif sehingga pembahasan dua rancangan peraturan daerah dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan. Di samping itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang dapat hadir dalam rapat paripurna pada hari ini
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melindungi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jakarta, 2 Juli 2014. Pimpinan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Insinyur Haji Tri Wicaksana MSc, tanda tangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Dipimo Hastor SIP yang telah menyampaikan laporannya. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah kita saksikan dan dengarkan bersama, Badan Legislasi Daerah telah menyampaikan laporan Balegda mengenai hasil pembahasan terhadap kedua raperda dimaksud. Kemudian dalam rangka Dewan mengambil keputusan terhadap kedua raperda dimaksud, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Pasal 25, dilakukan permintaan persetujuan dari anggota Dewan secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. Sehubungan dengan itu, saya ingin bertanya kepada forum rapat paripurna ini, apakah raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah? Terima kasih. Selanjutnya, apakah raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah? Terima kasih. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, baru saja kita telah mendengarkan bersama bahwa Dewan telah menyetujui penetapan kedua raperda dimaksud. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pendapat akhir Gubernur terhadap kedua peraturan daerah tersebut yang dilanjutkan dengan penyampaian jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang pajak kendaraan bermotor, raperda tentang pajak hiburan, raperda tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, serta pidato pengantar Gubernur mengenai penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Kemudian dilanjutkan pula dengan penyerahan kedua peraturan daerah dari pimpinan DPRD kepada Saudara PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan juga penyerahan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013 dari Saudara PLT Gubernur kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun pelaksanaan penyerahan dimaksud akan dipandu oleh pembawa acara. Kepada Saudara Pelaksana Tugas Gubernur, kami persilakan untuk menyampaikan pendapat akhir. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para anggota DPR RI atau anggota DPD RI atau yang mewakili, yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para pejabat Pemda Pemprov DKI Jakarta, hadirin yang saya hormati, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna
DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka satu, untuk menyampaikan pendapat akhir pelaksana tugas gubernur terhadap rancangan peraturan daerah tentang perusahaan daerah pembangunan sarana jaya dan perusahaan daerah pengelolaan air limbah DKI Jakarta. Yang kedua, jawaban pelaksana tugas gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor, tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2010 tentang pajak hiburan, tentang pusat pengkajian dan pengembangan Islam Jakarta, dan yang ketiga, pidato pengantar pelaksana tugas gubernur tentang penyampaian rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013. Sebelum menyampaikan pidato, izinkan saya beserta seluruh jajaran eksekutif mau mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan kepada para anggota dewan yang melaksanakannya. Izinkan eksekutif menyampaikan pendapat akhir pelaksana tugas gubernur terhadap rancangan peraturan daerah tentang PD Pembangunan Sarana Jaya dan PD Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta. Dengan disetujuinya rancangan peraturan daerah tentang PD Pembangunan Sarana Jaya dan rancangan peraturan daerah tentang PD Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta menjadi peraturan daerah, eksekutif mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dewan dan badan legislasi daerah. Eksekutif berharap dewan memberikan masukan, penilaian dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini di lapangan dan aspek kinerja BUMD, PD Pembangunan Sarana Jaya dan PD Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang saya hormati. Pada bagian berikut, eksekutif menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor. Tanpa mengurangi rasa hormat, eksekutif akan menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi yang secara substansi terkait dengan kebijakan terhadap pertanyaan yang bersifat teknis kiranya dapat dibahas pada rapat kerja Badan Legislasi Daerah bersama eksekutif. Menjawab pertanyaan fraksi Hanura Damai Sejahtera tentang pajak progresif yang diterapkan sejak tahun 2011 dan kebijakan Bank Indonesia mengenai kredit kendaraan bermotor, saya jelaskan sebagai berikut. Kebijakan Bank Indonesia yang menerapkan kredit kendaraan bermotor dengan uang muka sebesar 30% dari nilai jual berpotensi pada peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor. Baik karena itu, untuk menekan pembatasan pemilikan kendaraan bermotor dan mengurangi kemacetan di bidang tarif pajak daerah, eksekutif menerapkan tarif pajak progresif kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaannya, eksekutif akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Provinsi Banten untuk menerapkan tarif pajak progresif yang sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perlu saya tambahkan bahwa usulan perubahan tarif pajak progresif adalah sebagai upaya mengatasi kemacetan lalu lintas di Provinsi DKI Jakarta, di samping peningkatan pendapatan dari sektor pajak. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang efisiensi dan efektivitas kenaikan pajak progresif, membatasi jumlah kendaraan yang beroperasi dan kepemilikan jumlah kendaraan bermotor dalam satu alamat yang sama, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor diharapkan mampu mengurangi pengguna atau kepemilikan kendaraan bermotor. Dengan pengenaan pajak yang lebih tinggi, diharapkan masyarakat mempertimbangkan memiliki kendaraan bermotor lebih dan mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas. Penerapan tarif pajak progresif yang didukung sistem elektronik KTP atau iktp dan kartu keluarga dengan NIK tetap dan terintegrasi secara sistem dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mendukung pengenaan tarif pajak progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, serta membayar pajak yang lebih tinggi. Dapat saya tambahkan, berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya,
tarif pajak dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10%. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Golongan Karya tentang jangka waktu pendaftaran kendaraan baru dan sanksi administrasi apabila terlambat mendaftar, saya jelaskan sebagai berikut. Ketentuan mengenai jangka waktu pendaftaran dan sanksi administrasi sebesar 25% dari pokok pajak telah dilaksanakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang biaya balik nama kendaraan bermotor dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan biaya balik nama kendaraan bermotor. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai target pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun 2013 yang hanya mencapai 93,37% dari target, dan hubungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Pertamina dan Himawana Migas apakah sudah terikat secara formal dengan MOU, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Sesuai peraturan perundang-undangan, PT Pertamina dan produsen bahan bakar lainnya merupakan wajib pajak yang tidak diperkenankan melakukan MOU. Kedepan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan online sistem atas semua transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak pada PT Pertamina dan produsen bahan bakar lainnya. Eksekutif sependapat dengan fraksi Partai Amanat Nasional Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Demokrat, dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tarif pajak progresif minimal 20% dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pengalokasian perbaikan transportasi publik sebagai upaya mengurangi kemacetan. Hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor. Dapat saya tambahkan juga untuk pengalokasian hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor lebih dari 20% tersebut dalam rangka menanggulangi kemacetan di DKI Jakarta dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya, eksekutif sependapat dengan saran fraksi Partai Gerindra dan fraksi Partai Demokrat pentingnya sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat. Sosialisasi dimaksud dilaksanakan oleh Dinas Pelayanan Pajak melalui agen tunggal pemegang merek dan asosiasi di bidang kendaraan bermotor. Rapat Dewan yang terhormat, pada bagian berikut eksekutif menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang pajak hiburan. Eksekutif mengucapkan terima kasih pada fraksi Hanura Damai Sejahtera yang menyampaikan saran perlunya melakukan pendataan secara cermat untuk memastikan jumlah objek jenis pajak hiburan yang tersebar di berbagai lokasi, baik skala besar maupun kecil. Eksekutif sependapat untuk optimalisasi penerimaan pajak hiburan perlu dilakukan pendataan atas objek pajak hiburan di wilayah DKI Jakarta. Untuk itu, eksekutif akan menerapkan pelayanan terpadu perizinan dan pajak melalui online system sehingga dapat menjangkau setiap jenis hiburan dan jenis pajak lainnya seperti hotel dan restoran. Eksekutif mengucapkan terima kasih atas dukungan fraksi Partai Amanat Nasional Partai Kebangkitan Bangsa terhadap kenaikan sebesar 15% untuk beberapa jenis tarif pajak hiburan seperti karaoke, klub malam, pub, bar, panti pijat, mandi uap, spa. Dapat saya tambahkan untuk hiburan rakyat berbasis ekonomi kreatif seperti pagelaran budaya Nusantara, kesenian dan tari tidak mengalami kenaikan tarif pajak. Eksekutif sependapat dengan fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 52/9/PPU/9/2011 tanggal 18 Juli 2012 bahwa jenis hiburan golf yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah dinyatakan tidak lagi sebagai objek pajak hiburan. Untuk itulah eksekutif mengajukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13
tahun 2010 tentang pajak hiburan ini. Eksekutif mengucapkan terima kasih atas saran fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai tarif pajak pada ketentuan pasal 3 ayat 2 dalam rancangan peraturan daerah ini agar tidak dilakukan perubahan. Dapat saya sampaikan, tarif pajak untuk pameran termasuk bazar tidak dilakukan perubahan, yakni sebesar 10% dari harga tanda masuk. Untuk kegiatan pameran dan bazar tidak dipungut bayaran kepada pengunjung, serta pameran dan bazar yang diselenggarakan pemerintah tidak dikenakan pajak hiburan. Menanggapi saran fraksi Partai Persatuan Pembangunan tentang tarif pajak jenis hiburan seperti diskotik, klub malam, pub, bar, musik dengan disc joki dikenakan pajak hiburan sebesar 40%. Eksekutif sependapat setelah terlebih dahulu dibahas pada rapat kerja Balegda bersama eksekutif. Mengenai saran penerimaan daerah dari jenis-jenis pajak hiburan dihimpun pada rekening tersendiri, dapat saya jelaskan, alokasi penerimaan tersebut telah tertampung dalam kode rekening pajak hiburan pada APBD yang penggunaannya teralokasi secara rinci untuk kegiatan pengawasan, pembinaan dan peningkatan objek-objek pajak tersebut pada SKPD yang berwenang. Menjawab pertanyaan partai fraksi Gerindra tentang kenaikan pajak hiburan, peluang penggelapan pajak, kendala dan pengawasan penggunaan pajak, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Kenaikan tarif pajak hiburan akan diiringi dengan memberikan pelayanan jasa hiburan yang lebih baik, kompetitif dan profesional. Kemudahan dalam perizinan bagi pelaku usaha hiburan, memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat selaku penikmat hiburan, sehingga kenaikan tarif pajak hiburan sebanding dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pelaku bisnis hiburan dan pengunjung atau tamu hiburan. Peluang penggelapan pajak dimungkinkan terjadi dalam pengenaan tarif pajak yang kecil maupun yang tinggi. Mengantisipasi hal itu dan untuk menekan sekecil mungkin potensi penggelapan pajak, eksekutif akan meningkatkan pengawasan strategik melalui online system pada alat transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak. Penerapan ketentuan pidana, sanksi tegas dan berat akan diberlakukan pada wajib pajak dan aparat pajak yang melakukan tindak pidana merugikan keuangan daerah. Kendala, database yang ada belum berstandar nasional. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan dan mewujudkan aparat pajak yang bersih, jujur dan tidak korup, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan online sistem pajak hiburan dengan tujuan terciptanya wajib pajak yang taat dan patuh atas kewajiban perpajakannya, serta mengurangi pertemuan petugas pajak dengan wajib pajak. Penerapan online sistem pajak hiburan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi potensi kebocoran pajak hiburan. Dengan aparat yang bersih dan berintegritas atau jujur, akan menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah secara benar. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang upaya yang telah dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan penerimaan dari jenis hiburan di dalam hotel, saya jelaskan sebagai berikut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang pajak hiburan, jenis hiburan di dalam hotel yang merupakan fasilitas bagi tamu hotel menjadi objek pajak hotel. Ketentuan tersebut dimanfaatkan oleh sebagian kecil dari pelaku bisnis hiburan untuk memperoleh izin hotel, walaupun core bisnis utamanya adalah hiburan. Hal tersebut berpotensi tarif pajak yang dikenakan menggunakan tarif pajak hotel yang seharusnya untuk jenis hotel ini dikenakan tarif pajak hiburan, sehingga mengganggu industri hotel yang operasionalnya pada jasa perhotelan. Untuk mengatasi pengusaha hiburan yang berlindung di balik izin hotel, eksekutif menerapkan tarif pajak hiburan pada hotel yang core bisnisnya adalah hiburan. Perlu saya tambahkan, untuk menjamin kepastian hukum industri perhotelan, eksekutif akan melakukan evaluasi perizinan usaha hiburan yang berlindung di balik izin hotel sebagai objek pajak hiburan. Eksekutif mengucapkan terima kasih pada fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang mendukung kebijakan menutup salah satu diskotik di Jakarta Barat yang sering menjadi tempat peredaran narkoba dan tindak kriminalitas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas berupa pencabutan izin usaha tempat hiburan secara permanen
jika diketahui tempat-tempat hiburan tersebut mengedarkan narkotika, obat-obatan berbahaya, dan psikotropika. Dalam upaya mewujudkan tempat hiburan steril daripada narkotika, koordinasi dan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional akan terus ditingkatkan. Dapat saya tambahkan, sosialisasi perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2010 tentang pajak hiburan diintensifkan kepada pengusaha hiburan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Para anggota Dewan yang terhormat, selanjutnya saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pertanyaan fraksi-fraksi terhadap materi rancangan peraturan daerah tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Menjawab pertanyaan fraksi Hanura Damai Sejahtera dan fraksi Partai Amanat Nasional Partai Kebangkitan Bangsa tentang orientasi pembentukan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam, dapat saya jelaskan. Lembaga ini dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada perubahan masyarakat yang berkeadaban, pemahaman yang tepat atas hubungan sosial keagamaan yang lebih dewasa dan terbuka. Eksekutif mengucapkan terima kasih pada fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang mendukung perlunya payung hukum terhadap eksistensi kelembagaan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam. Melalui payung hukum yang kuat, lembaga ini dapat berperan dalam menumbuh kembangkan pengetahuan, budaya, dan pendalaman tingkat keimanan umat Islam di DKI Jakarta. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Hanura Damai Sejahtera, fraksi Partai Amanat Nasional Partai Kebangkitan Bangsa, dan fraksi Partai Golongan Karya tentang fungsi yang diemban Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Sebagai wadah pelaksanaan berbagai kegiatan mental spiritual di bidang keagamaan Islam yang diselenggarakan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan pemangku kepentingan lainnya, lembaga ini memiliki fungsi dan tujuan mulia, yaitu mewujudkan masyarakat madani yang partisipatif, berakhlak, berbudaya, dan sejahtera. Lembaga ini menjadi wadah pembinaan keimanan dan akhlak, pengembangan keilmuan, gerakan amar ma'ruf nahi munkar, menuju kesejahteraan umat dan kejayaan bangsa. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, dan fraksi Partai Gerindra mengenai sumber dana pembiayaan lembaga ini dan konsep awal melaksanakan fungsi pemberdayaan spiritual, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Dana pembiayaan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara transparan dan akuntabel. Setiap dana hibah yang diterima dari pemerintah pusat atau kementerian diteliti dan dibahas bersama SKPD atau UKPD terkait, serta dilaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Saya tambahkan, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengkajian dan pengembangan Islam, sudah disiapkan standar operasional prosedur yang harus dilaksanakan. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang calon badan pembina dan calon badan manajemen Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta serta pembangunan Masjid Raya Jakarta, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Pada pasal 13 rancangan peraturan daerah tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dijelaskan, syarat untuk dapat ditetapkan dalam keanggotaan badan pembina adalah: 1. Setia kepada Islam dan NKRI. Kedua adalah anggota masyarakat yang tidak berstatus sebagai PNS atau anggota TNI Polri, memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang agama Islam yang mumpuni, dihormati di kalangan umat Islam karena integritas keislamannya, bersedia dan mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas dan fungsi badan pembina, serta tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi pada partai politik tertentu. Mengenai pembangunan Masjid Raya Jakarta, tahun ini sudah pada tahap desain engineering dan dalam proses pelelangan pembangunan struktur yang berlokasi di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, para anggota Dewan yang saya hormati, selanjutnya saya akan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013.
Izinkan saya menjelaskan realisasi pelaksanaan APBD tahun 2013 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Sesuai perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013, ditetapkan rencana pendapatan daerah sebesar 40,8 triliun, belanja daerah sebesar 46,58 triliun rupiah. Pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar 9,46 triliun rupiah dan pembiayaan daerah yang bersumber dari pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 3,68 triliun rupiah. Pada akhir tahun anggaran 2013, pendapatan daerah dapat direalisasikan sebesar 39,52 triliun rupiah atau 96,86%. Belanja daerah sebesar 38,3 triliun rupiah atau 82,23%. Dan pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan daerah 9,46 triliun rupiah atau 100%. Serta pembiayaan daerah yang bersumber dari pengeluaran daerah 3,09 triliun rupiah atau 83,74%. Dari realisasi tersebut diperoleh sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2013 sebesar 7,59 triliun rupiah terdiri dari saldo kas daerah per 31 Desember 2013 sebesar 7,13 triliun rupiah dan sisa kas di bendahara pengeluaran yang di-store setelah 31 Desember 2013 sebesar 456,71 miliar rupiah. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, berikut ini saya akan menjelaskan secara lebih rinci tentang realisasi pendapatan daerah. Sebagaimana telah disampaikan bahwa pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar 40,80 triliun rupiah sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 dapat direalisasikan sebesar 39,52 triliun rupiah atau 96,86%. Dengan demikian, pendapatan daerah tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 1,28 triliun rupiah. Rincian perolehan pendapatan daerah tersebut berasal dari sumber pendapatan asli daerah dari yang ditargetkan sebesar 26,30 triliun rupiah dapat direalisasikan 26,86 triliun atau 102,08%. Pendapatan transfer yang ditargetkan 12,74 triliun rupiah dapat direalisasikan 11,52 triliun rupiah atau 90,43%. Lain-lain pendapatan yang sah yang ditargetkan 1,76 triliun rupiah dari pendapatan hibah dapat direalisasikan 1,15 triliun rupiah atau 65,23%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan realisasi pendapatan asli daerah sebagai berikut. Pajak daerah yang direncanakan sebesar 22,62 triliun rupiah, realisasinya mencapai 23,37 triliun rupiah atau 103,33%. Melampaui target sebesar 752,21 miliar rupiah atau 3,33%. Jenis pajak yang melampaui target yaitu pajak kendaraan bermotor sebesar 4,61 triliun atau 104,66%. BBNKB sebesar 6,14 triliun rupiah atau 105,48%. Pajak hotel 1,17 triliun rupiah atau 102,07%. Pajak restoran 1,55 triliun rupiah atau 110,88%. Pajak reklame 654,64 miliar rupiah atau 127,12%. Pajak penerangan jalan 609,45 miliar rupiah atau 100,24%. Pajak parkir 319,32 miliar rupiah atau 122,81%. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 3,42 triliun rupiah atau 106,87%. Sedangkan jenis pajak yang tidak dapat mencapai target
adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 1,03 triliun atau 93,37%. Pajak air tanah sebesar 95,35 miliar atau 79,46%. Pajak hiburan sebesar 393,13 miliar rupiah atau 89,35%. Serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar 3,38 triliun rupiah atau 93,78%. Retribusi daerah yang ditargetkan sebesar 500,58 miliar rupiah, realisasinya mencapai sebesar 333,79 miliar atau 66,68%. Tidak mencapai target sebesar 166,79 miliar rupiah atau 33,32%. Realisasi penerimaan retribusi daerah ini terdiri dari 3 komponen, yaitu retribusi jasa umum 78,05 miliar rupiah, retribusi jasa usaha 68,37 miliar rupiah, dan retribusi perizinan tertentu 187,36 miliar rupiah. Mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dari yang ditargetkan sebesar 396,23 miliar rupiah, realisasinya mencapai 397,23 miliar rupiah atau 100,25%. Melampaui target sebesar 1 miliar rupiah atau 0,25%. Realisasi penerimaan komponen pendapatan ini terdapat pada bagian laba usaha perusahaan milik daerah 55,27 miliar rupiah, penyertaan modal kepada pihak ketiga 341,48 miliar rupiah, dan dari badan pengelola 488,96 juta rupiah. Lain-lain pendapatan asli daerah, sumber ini merupakan komponen PAD mencakup 27 jenis penerimaan yang realisasinya mencapai 2,75 triliun rupiah atau 98,63%. Dari target yang ditetapkan sebesar 2,79 triliun rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan realisasi pendapatan transfer dengan uraian sebagai berikut. Pendapatan transfer pemerintah pusat yang bersumber dari dana perimbangan ditargetkan sebesar 10,55 triliun rupiah, realisasinya mencapai 9,39 triliun atau 89%. Realisasi tersebut diperoleh dari bagi hasil pajak 8,87 triliun rupiah dan bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam 225,15 miliar rupiah serta dari dana alokasi umum 259,18 miliar rupiah. Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya ditargetkan sebesar 2,19 triliun rupiah, realisasinya mencapai 2,13 triliun rupiah atau 97,34%. Realisasi tersebut diperoleh dari dana penyesuaian berupa realisasi tambahan penghasilan guru PNSD profesi sertifikasi, non-sertifikasi, dana bantuan operasional sekolah atau BOS, serta dana insentif daerah. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan yang saya hormati. Pada bagian berikut, saya akan menyampaikan penjelasan tentang realisasi belanja daerah. Realisasi belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja menurut klasifikasi ekonomi, menurut urusan, dan menurut kelompok belanja. Realisasi belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari belanja operasi dianggarkan sebesar 31,45 triliun rupiah, realisasinya 27,6 triliun rupiah atau 87,75%. Belanja modal dianggarkan sebesar 14,88 triliun rupiah, realisasinya mencapai 10,70 triliun rupiah atau 71,88%. Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar 253,77 miliar
rupiah, realisasinya mencapai 11,38 miliar rupiah atau 4,48%. Realisasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dari rencana 45,04 triliun rupiah, realisasinya mencapai 39,96 triliun rupiah atau 82,7%. Belanja urusan pilihan dari rencana 1,54 triliun rupiah dapat direalisasikan sebesar 1,34 triliun rupiah atau 86,87%. Realisasi belanja menurut kelompok belanja dibagi menjadi belanja tidak langsung direncanakan 14,97 triliun rupiah, realisasinya mencapai 13,15 triliun rupiah atau 87,84%, yang terdiri dari belanja pegawai, realisasinya 10,05 triliun rupiah atau 90,18%. Belanja bunga dapat direalisasikan 2,19 miliar atau 50,34%. Belanja hibah realisasinya mencapai 2 triliun rupiah atau 89,62%. Belanja bantuan sosial realisasinya 1,04 triliun rupiah atau 81,78%. Belanja bantuan keuangan realisasinya 44,29 miliar rupiah atau 72,02%. Belanja tidak terduga realisasinya 11,38 miliar rupiah atau 4,48%. Belanja langsung direncanakan 31,61 triliun rupiah, realisasinya mencapai 25,15 triliun rupiah atau 79,57%. Belanja pegawai dapat direalisasikan 1,82 triliun atau 85,66%. Belanja barang dan jasa direncanakan 14,61 triliun rupiah, realisasinya mencapai 12,64 triliun rupiah atau 86,52%. Belanja modal dari proyeksi 14,88 triliun rupiah, realisasinya mencapai 10,70 triliun atau rupiah atau 71,88%. Pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, pada bagian berikut ini saya akan menjelaskan realisasi pembiayaan daerah. Jenis pembiayaan daerah terdiri dari dua komponen, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sebesar 9,46 triliun rupiah diperoleh dari sisa lebih perhitungan APBD tahun anggaran 2012. Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2013 sebesar 3,09 triliun rupiah yang terdiri dari realisasi penambahan pembentukan dana cadangan daerah sebesar 54,04 miliar rupiah yang diperoleh dari bunga deposito secara otomatis menambah pokok simpanan dana cadangan daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah sebesar 2,98 triliun rupiah, pembayaran pokok utang sebesar 8,17 miliar rupiah, pembayaran utang kepada pihak ketiga sebesar 39,76 miliar rupiah, pemberian pinjaman daerah sebesar 2,4 miliar rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan posisi dana cadangan daerah, arus kas dan neraca daerah. Posisi dana cadangan daerah sampai dengan 31 Desember 2013. Posisi dana cadangan daerah termasuk bunga deposito dapat disampaikan sebagai berikut. Saldo DCD per 31 Desember 2013 tercatat sebesar 894,11 miliar rupiah termasuk tambahan bunga deposito 1 Januari 2013 sampai dengan per 31 Desember 2013 sebesar 54,04 miliar rupiah. Laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber dana menggunakan kas dalam aktivasi operasi, aktivitas investasi, aset non keuangan dan aktivitas pembiayaan.
Maksud dari penyajian tersebut untuk memberikan informasi mengenai kemampuan dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Secara umum dapat saya sampaikan laporan arus kas periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 10,73 triliun rupiah. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan berkurang sebesar 10,66 triliun rupiah. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan berkurang sebesar 2,35 triliun rupiah. Dan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran bertambah sebesar 123,96 miliar rupiah. Neraca daerah. Neraca daerah yang disajikan memuat informasi mengenai posisi aset, utang, dan ekuitas dana yang dimiliki pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2013. Secara garis besar dapat saya sampaikan posisi neraca daerah per 31 Desember 2013 adalah aset sebesar 405,66 triliun rupiah, utang sebesar 1,09 triliun rupiah, dan ekuitas dana sebesar 404,57 triliun rupiah. Dibandingkan dengan nilai aset tahun 2012, nilai aset pada tahun 2013 terdapat kenaikan sebesar 18,36 triliun rupiah. Sementara itu, utang tahun 2013 naik sebesar 182,76 miliar rupiah dibandingkan dengan jumlah utang per 31 Desember 2012. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan yang terhormat, pada kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh pimpinan SKPD dan aparatur pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk secara lebih cermat meneliti kembali perbaikan laporan keuangan yang telah dilaksanakan sebagai tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013. Melalui cek and recheck secara seksama, saya harapkan kita dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai dasar untuk melaksanakan action plan perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Saya berharap materi yang saya sampaikan dengan segala keterbatasannya dapat menjadi bahan kajian pada pembahasan oleh DPRD. Penjelasan lebih rinci mengenai hal-hal yang saya sampaikan pada pidato ini disajikan dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, laporan realisasi anggaran, neraca daerah, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Akhirnya, eksekutif menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian saudara ketua, para wakil ketua, dan seluruh anggota Dewan terhadap pidato jawaban pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai 3 rancangan peraturan daerah, pendapat akhir 2 rancangan peraturan daerah, serta penyampaian terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013 yang saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kota Jakarta. Terima kasih. Yang terhormat Bapak PLT Gubernur dan yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPRD, dipersilakan menuju tempat tersedia. Hadirin dimohon berdiri. PLT Gubernur. Penyerahan raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2013 dari PLT Gubernur kepada Wakil Ketua DPRD. Yang terhormat Bapak PLT Gubernur dan yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPRD, dipersilakan ke tempat semula. Hadirin. Menyampaikan pendapat akhirnya, jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi serta pidato Gubernur mengenai penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2013.
DPRD Provinsi DKI Jakarta akhirnya dapat menyelesaikan acara rapat paripurna pada hari ini dengan lancar. Semua ini berkat adanya saling pengertian dan kerjasama yang baik di antara kita. Namun juga tidak terlepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Oleh karenanya, sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang akan dipimpin oleh pejabat Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, karena kasih sayang-Mu jua. Saat ini kami dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan Balegda, permintaan persetujuan kepada anggota DPRD, penyampaian pendapat akhir gubernur, dan penyerahan secara simbolis Raperda dari pimpinan DPRD kepada gubernur dan jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 3 Raperda, serta penyampaian pidato gubernur, penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Semoga untuk maju semangat perjuangan dan pengabdian kami. Berbagai upaya dan usaha dalam rangka maju pembangunan di DKI Jakarta ini terus kami tingkatkan. Harapan kami ya Allah, jadikanlah Raperda yang kami tetapkan pada hari ini sebagai modal untuk lebih lancar dan suksesnya pembangunan ibu kota Jakarta. Berkahilah upaya dan usaha kami, maafkan segala khilaf dan kesalahan kami, serta para pendahulu kami. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyantun. Terima kasih fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada pejabat Kanwil Kementerian Agama yang telah memimpin pembacaan doa. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, dengan atas perhatian dan kesabaran hadirin mengikuti rapat paripurna ini, kami ucapkan terima kasih. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.